Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat intelektual muslimah, bersua kembali dalam rubrik Suara Ekonom, sebuah rubrik yang akan mengulas berbagai persoalan dari perspektif ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Nah, ini sebetulnya bukan hal yang sulit untuk dilihat, jadi karena kebijakannya itu juga naskahnya juga bisa dibaca oleh siapapun, sehingga kemudian buruknya berbagai regulasi yang diberikan oleh lembaga IMF dan Bank Dunia ini pada akhirnya menggerakkan beberapa ekonom yang awalnya sebetulnya mereka punya kedekatan dengan lembaga internasional itu, tapi kemudian mereka menjadi muak dengan apa yang direkomendasikan oleh lembaga keuangan internasional ini. Kita lihat salah satunya adalah, kita mulai dari pernyataan Stiglitz yang dia adalah wakil Presiden dan Kepala Ekonom Bank Dunia. Dia mengemukakan bahwa kebijakan konsensus Washington yang dia dianggap sebagai solusi untuk keluar dari krisis keuangan, keluar dari krisis ekonomi di negara-negara di bagian selatan, itu dalam bentuk-bentuk rekomendasi utamanya adalah meningkatkan jumlah pungutan pajak, kemudian melakukan penghematan kebijakan pengeluaran APBN, meluaskan privatisasi dan melakukan liberalisasi, menjadikan pasar domestik dan khususnya pasar modal itu menjadi bersifat terbuka. Dia katakan bahwa ini justru menjadi persoalan. Dalam bukunya yang berjudul Globalization and its Discontents, Stiglitz tadi mengatakan bahwa kebijakan itu pada akhirnya menyebabkan malapetaka di banyak negara berkembang. Begitu juga ekonomi yang lain. Kita lihat ada Larry Elliott dalam tulisannya yang dimuat di surat kabar The Guardian. Dia mengatakan bahwa baik Bank Dunia ataupun IMF yang mereka tentu saja tidak mengakui bahwa kebijakan mereka itu adalah masalah, mereka ini adalah sebetulnya pelaku pemiskinan yang terbesar di kawasan benua Afrika. Begitu juga kita lihat apa yang dikatakan oleh mantan pejabat program pembangunan PBB UNDP, Isabel Grunberg. Dia mengatakan bahwa kebijakan yang dipaksakan oleh IMF di negara-negara berkembang itu telah menyebabkan tingkat pengangguran yang sangat tinggi, telah mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, dan telah menciptakan ketergantungan terhadap produk pangan, di samping juga mengakibatkan disintegrasi pada sistem produksi. Kita lihat juga salah satu ekonom Eropa, seorang pakar Jerman, profesor filsafat di Universitas Pretoria, Ernst Wolff, dalam bukunya Pillaging the World, The History and the Politics of IMF, dia katakan bahwa intervensi yang dilakukan oleh IMF itu ibarat invasi dari tentara yang saling berperang. Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh John Perkins tadi yang sudah kita kutip di awal. Nah, kita lihat di sini ya, sahabat intelektual muslimah, pengakuan dari berbagai ekonom di berbagai belahan dunia, itu tentu hal yang tidak sulit untuk kita baca kalau kita lihat dari perspektif ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Jika orang-orang sekuler saja bisa melihat ada banyak ketidakadilan, ada banyak kerusakan yang diakibatkan oleh rekomendasi yang diberikan oleh IMF dan Bank Dunia ke negeri-negeri kaum muslimin, lalu tentu sangat aneh, bukan, kalau kaum muslimin sendiri bahkan tidak bisa melihat hal itu secara nyata. Kalau digambarkan tadi bahwa Panu itu jahat dan licik karena dia menggunakan trik balas dendam kepada Dandenu, maka tentu saja IMF ini jauh lebih jahat dan jauh lebih licik, sebab program ekonominya itu dipaksakan kepada sebuah negara yang pada akhirnya mendatangkan bencana yang berefek pada masyarakat, bukan pada domba. Efek yang terjadi pada masyarakat ini tentu sangat mengerikan, karena kalau tadi
kebergantungan pada penguasa itu adalah akan terjadi sifat tamak dan akan menyebabkan kehancuran, maka kalau kita lihat kebergantungan pada penguasa yang menjadi kepanjangan tangan ya, yang melanjutkan regulasi dari dua lembaga internasional ini, mengakibatkan kehancuran pada rakyat di negeri tersebut. Nah, sahabat intelektual muslimah, tentu bukan berarti kita sebagai seorang muslim tidak mempunyai pilihan. Harapan solusi yang sangat jelas sudah ada pada ekonomi syariah, ada pada ekonomi Islam yang sangat sempurna, sebuah regulasi yang sangat sempurna, termasuk dalam aspek sistem politik dan sistem keuangan dalam sebuah negara, sistem ekonomi dan sistem politiknya. Maka tentu semestinya kita tidak hanya membahas tentang bahwa ini adalah sebuah hal yang sangat mengerikan, tapi lebih jauh lagi bagaimana kita sebagai ekonom kemudian membangun kesadaran ke tengah-tengah masyarakat bahwa ekonomi syariah adalah solusi dari semua kekacauan regulasi ekonomi hari ini. Menggantungkan harapan meminta solusi terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional tadi sudah diberikan analisisnya bahkan oleh ekonom barat sendiri, bahwa tidak ada kebaikan sama sekali. Kebaikan yang sebenarnya hanya ada pada Islam, sebagaimana kalau kita lihat dalam banyak ayat, salah satunya adalah kita bisa baca dalam Quran surat Al-Hajj ayat 38 bahwa sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Insya Allah, Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam jika kita menolong agama Allah. Jika kita semakin menyebarluaskan apa yang diajarkan, regulasi yang sempurna yang ada pada Islam, maka insya Allah negara atau rakyat ini tidak akan menuju pada kehancuran, tapi justru membuka keberkahan dari semua penjuru langit dan bumi, dan yang lebih penting lagi tentu saja adalah keselamatan yang dijanjikan Allah pada saat yaumul hisab. Dengan tegaknya regulasi ekonomi syariah secara kafah dalam sebuah institusi politik yang juga telah diajarkan di dalam syariat Islam yang tentu sangat kita kenal dalam situasi hari ini, siapa yang tidak pernah mendengar kata khilafah. Namun yang kemudian tentu masih harus kita konsolidasikan lagi adalah sejauh mana Anda mengenal kata khilafah itu, sejauh mana Anda telah mengenal regulasi ekonomi yang dijalankan dalam negara khilafah Islam itu yang berbuah kemakmuran, kesejahteraan bagi semua rakyatnya, baik yang beragama Islam, baik yang muslim ataupun yang non muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.